Tapi kita masih jauh nggak sih ya? Kita udah krisis sekarang. Ketika inflasi naik, daya beli masyarakat benar-benar turun, itu problem. Dan kalau yang kena itu adalah middle income society, ini terancam hilang nih middle income-nya. Kalau middle terancam hilang, jadi berarti miskin. Jadi antara si miskin dan si kaya, gap banget dong tuh. Hilang. Nah, resikonya apa kalau terjadi gap? Kejahatan naik pasti. Itu. Terus cara kita escape gimana? Nah, ini dimensi kedua. Dimensi kedua saja tidak cukup karena Indonesia sendiri internalnya rapuh. Ya. Akhirnya apa? Kita punya mata uang terhadap negara-negara lain jadi lemah. Terhadap Singapura udah 13.500. Ringgit Malaysia udah hampir 4.500. Kalau pakai kartu kredit saya yakin sekarang udah 4.500. Padahal 3-4 tahun yang lalu ringgit lagi melemah sama rupiah itu cuma 3.300. Sekarang udah 4,5. Pantesan kemarin nitip beliin raket padel lebih mahal di luar ya. Berasa lebih mahal di luar. Saya biasanya kalau beli kayak iPhone, GoPro itu saya beli di luar karena masih oke. Tapi sekarang Indonesia lebih murah karena import mungkin langsung dari China langsung kan. Benar. Nah, rupiah kita melemah, ini problem gede karena kita mostly import. Apapun kita import, kita itu bukan negara yang memiliki ketahanan pangan. Kalau sekarang misalnya kita melalui 1-2 tahun terakhir, satu tahun lah terakhir kita tuh surplus neraca perdagangan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini, dengan akhirnya rupiah ini naik, ini adalah deja vu seperti tahun 2013 di mana waktu itu rupiah melemah dan kita itu ekspornya kurang, kita importnya banyak, akhirnya neraca kita menjadi defisit. Nah, ini yang saya bilang, ini merefleksikan 2013 dan 2015 bisa terjadi sekarang. Nah, kalau kita rupiahnya seperti ini terus, neraca perdagangannya akhirnya jatuh ke level defisit, import tetap jalan, pemerintah tidak cepat memberikan insentif untuk ekspor, ini kita bisa masalah gitu. Pengaruh juga tuh. Oh, pengaruh. Kita di 2 step ini semuanya udah ngerasain kita. Udah ngerasain. Belum lagi nanti ditambah dengan global economic growth yang slowing down. Nah, kalau itu seperti tahun 2015. Begitu China juga mendeklar bahwa ada economic growth yang slowing dari China, itu langsung kena dampak ke financial market satu. Terus bisnis juga problem karena sekarang kenapa bisa begitu? Kenapa sih global ekonomi bisa kena? Sekarang begini contohnya, ribut-ribut nih, tak perang, ya kan? Kena tarif war. Tarif war aja belum selesai kan urusannya gitu ya. Tarif war itu nggak disuspend ya selama perang ya? Ya sekarang sih tetap ada tarif war. Oh, masih ada ya? Masih tetap. Sekarang saya mau beli alat elektronik untuk spare part simulator pesawat, itu aja mereka nggak mau kirim ke Amerika karena dia bilang ini tarifnya masih nggak jelas, harga kita akan lebih mahal, jadi masih ada dampak. Nah, sekarang kalau misalnya demikian akhirnya US perang segala macam, mereka akan bilang, oh ntar dulu deh, lagi ribut-ribut, kita juga nggak jelas nih bagaimana, kita pending dulu. Kalau mereka udah bilang pending produksi, mereka akan bilang ke negara-negara eksportir, India, Indonesia, Vietnam segala macam, ntar dulu ya, semua on pending, akhirnya kita nggak bisa kirim, kita nggak bisa ekspor, ekonomi nggak jalan, dunia global economic, ini jadi masalah. Gitu. Jadi penasaran ini apa ini yang diinginin sama Trump gitu ya. Berarti kan dia juga butuh ekonomi juga. Nah, nanti kita kesana ya. Ya, itu juga kemungkinan kan. Nah, terus habis itu ya at the end pasti larinya dimensi kelima, kita bicara financial market kita yang drop. Jelas lah ya, karena ekonomi, financial market udah kayak drop. domino efek dong nih. Pasti, semua itu domino. Makanya 6 itu tuh berkaitan. Dan kalau kita bicara harga komoditas dan import Republik Indonesia, itu kan Indonesia import gandum 100%, kedelai itu 90-an%, bawang putih itu 99%. Itu core loh. Itu importnya gede banget. Berarti kalau harga komoditas dengan perang ini akhirnya naik, semua harga perolehan kita tuh naik. Kita nggak bisa dapat barang murah lagi. Jadi ya kita kan berarti harus siap-siap memiliki kemampuan untuk bisa achieve itu. Itu kalau kitanya nggak punya, memberikan saran kepada regulator atau government, marilah kita hadapin kenyataan ancaman. Ini kan belum pasti terjadi. Bisa saja kita doakan semoga ini tidak terjadi. Tapi kan sebagai government kita mesti realistis. Kita melihat apa yang terjadi dan kita mempersiapkan. Nah, masalahnya narasi yang saat ini disampaikan untuk menenangkan publik itu bagus bahwa everything will be okay. Ya bisa dihandle lah. Bisa dihandle, itu perlu dong karena nggak mungkin government bilang kita bahaya ya gitu kan. Udah begitu terus chaos apa parah lagi. Nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Tapi yang saya harapkan secara
eksternal mengatakan everything gonna be okay. Yang saya harapkan internally mereka benar-benar memprepare. Karena kalau ini tidak di-prepare internal, ini benar-benar jadi masalah gitu. Tapi sekarang udah ada proses prepare-nya itu nggak bro lo? Saya tidak tahu. Oh. Ini yang saya harapkan benar-benar dipersiapkan dengan matang. Tentunya Menteri Keuangannya juga ya kan, karena sekarang kan nampaknya Menteri Keuangan dan BI sendiri kan tidak berkomunikasi dengan smooth dari media yang saya baca, yang saya asumsikan. Ya menurut keyakinan saya nih Pak Purbaya dengan BI ini tidak terjadi duduk bareng lah ya. Duduk bareng. Kenapa? Karena statement Pak Purbaya itu kan bukan urusan saya, mana saya tahu itu kan BI. Di dalam sebuah negara yang dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya jika informasi yang diberikan satu suara. Dengan adanya ini bukan bagian saya, itu bagian BI, itu menunjukkan terjadi jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau situasi sudah seperti ini, pemangku kepentingan jalan sendiri-sendiri, nah itu sedikit banyak menggambarkan bahwa belum ada koordinasi yang baik. Itu nalar, ya kan? Masyarakat jadi berkubu. Mau yang berpihak ke Pak Purbaya apa BI-nya nih gitu kan? Yes. Jadi kalau selama ini menurut Bro Gema bahwa sebenarnya kita tuh terlihat atau merasa baik-baik saja, ini kayak disuntikin painkiller gitu. Iya, itu yang gue bilang. Ini nggak bisa lama dong. Nggak bisa lama. Karena core-nya itu di awal tahun saya udah bicara tentang ini. Boleh dilihat di YouTube-nya Astronaci tentang Prabowonomics. Saya udah ceritain, saya udah berikan saran pada pemerintah karena saya melihat ini akan terjadi. Hal ini tuh akan terjadi udah kelihatan dari awal tahun, even itu belum perang Iran. Cuma kan bentuknya apa saya nggak tahu. Karena itu tadi membaca pola kelakuan Amerika. Jadi sebelum perang pun lu udah baca gini. Coba lihat di jadi memperparah nih keadaan. Lebih parah. Prabowonomics itu waktu itu gue diundang ke podcast. Jadi awalnya gue keluarin dari konten Mata Rakyatnya Astronaci tentang Prabowonomics. Rame tuh awal tahun. Kejadian karena waktu itu saya udah bilang benerin pemerintahan segera secepat mungkin. Karena sekarang itu terpecah di government sendiri itu udah kayak menurut saya pengamatan saya tuh agak pecah nih, nggak bisa solid. Nggak gitu. Solid satu ini ya. Apa sih membuat seperti itu gitu? Kan ini kayak seperti satu komunikasi yang tidak terkoordinasi, ya kan ibaratnya kayak masing-masing ini ya menyelamatkan perahunya masing-masing nih, tapi di satu payung yang sama gitu kan. Jadi mungkin kita bisa belajar dari negara seperti Singapura atau Commonwealth country yang lain ya, walaupun tidak sempurna, tapi yang menjadi masalah di Indonesia itu ganti pejabat, ganti aturan. Ya, betul. Seakan-akan kalau nggak ganti aturan dia nggak kerja. Nah, justru itu yang memperparah. Masalahnya 10 tahun di bawah pemerintahan Pak Jokowi, begitu diganti Pak Prabowo ini kan ada perubahan besar. Ya. Nah, Pak Prabowo sendiri saya rasa juga pusing. Kasih menteri bermasalah, reshuffle lagi. Kemarin reshuffle lagi nih kemarin. Iya kan? Udah berkali-kali reshuffle. Lah sekarang menterinya aja di reshuffle terus. Kebijakannya berubah terus dong. Kebijakannya berubah ataupun programnya tidak dijalankan. Bagaimana mungkin menghadapi situasi seperti ini menterinya ganti kiri, ganti kanan. Kita aja nggak usah bicara skala negara. Perusahaan deh. Iya. Manajernya diputar-putar di situ ganti, ini nggak bagus. Itu strateginya Pak Prabowo bener. Ada corrective action. Berarti kan beliau melihat ini nggak efisien. Ayo kita cabut, ganti. Itu benar. Pertanyaannya harus bisa segera dioptimalkan ini dengan kondisi seperti ini. Jangan terus ganti-ganti terus. Soalnya masalah ini. Kadang-kadang orang menjabat dia butuh waktu untuk adaptasi gitu. Pasti kan. Kalau dikatakan apakah Pak Prabowo bisa dalam waktu 5 tahun, mau siapapun presidennya, bukan saya bela Pak Prabowo nih, mau siapapun selama dia adalah manusia, disuruh benerin apa yang sudah terjadi 10 tahun, ganti pemerintahan dengan ancaman yang baru, suruh benerin 5 tahun kagak bakal bisa. Memang jadi presiden itu nggak mudah, pasti ya. Pasti. Dan secara politik juga di masyarakat bahwa maksudnya yang dibaca masyarakat, Pak Prabowo memerintah juga masih ada bayang-bayang Solo sebenarnya kan. Nah, ibaratnya kebijakan mungkin banyak yang terbentur-bentur mungkin. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang terjadi, misalnya dari masyarakat di bawah tuh sering komplain dengan pemerintah, gitu misalnya. Mungkin aja bisa dibetulin, tapi terbentur dengan sesuatu. Terbentur. Ada kadang-kadang ada satu kebijakan dilakukan anak buahnya salah ngomong, salah ini segala macam. Beliau juga kena. Kalau gue pikir jadi presiden pusing banget ya. Ngapain pada yang mau jadi presiden sih? Maka gue pikir zaman waktu sebelumnya jadi presiden ada COVID, sekarang ada perang. Ini bingung kan? Jadi kalau kita mau ngomong lucu-lucuan nih, dark jokes-nya adalah laki-laki itu cuma 3 kan? Ya. Harta, tahta, wanita. Ya.
gitu loh. Harta udah punya, wanita udah punya, tahtanya belum. Ya harus dikejar sebelum meninggal kan gitu. Oh gitu ya. Saya pun kalau dikasih pilihan juga harus bisa tiga-tiganya kan gitu kan. Saya wanita ada, harta saya belum ada. Tahta saya belum ada ya, gua kejar inilah nanti. Sekelas lo aja bilang belum ada harta. Belum lah. Parah nih orang. Sekolah pilot gitu ya segala macam masih bilang belum ada harta. Belum. Dia mau sampai sekelas masuk di elite global nih. baru ada harta nih. Kalau menurut lo nih ya, yang paling mematikan itu di fase yang mana? Dimensi yang mana? Menurut gua ketika inflasi naik, daya beli masyarakat benar-benar turun, itu problem. Dan kalau yang turun yang kena itu adalah middle income society, ini terancam hilang nih middle income-nya. Kalau middle terancam hilang, jadi berarti miskin. Jadi antara si miskin dan si kaya, gap banget dong tuh. Hilang. Nah, resikonya apa kalau terjadi gap? Kejahatan naik pasti. Itu. Targetnya yang kaya. Targetnya yang kaya. Karena suara jadi miskin. Yes. Padahal ekonomi ada di tengah nih. Ekonomi di tengah. Nah, yang tengah hilang. Karena kan yang tengah itu kan adalah orang yang mencoba jadi kaya. Berarti dengan semua harta yang dia punya. Kalau dulu dia jadi petani, dia mau memperbaiki hidupnya, dia susah jadi petani selama puluhan tahun. Anaknya sekarang kuliah, dibiayain sama bapaknya kan. Kuliah, ternyata anaknya sudah kuliah lulus, bapaknya jual sawah untuk anaknya bekerja. Anaknya kerja kena bus kayak begini, bangkrut anaknya. Anaknya nggak bisa kerja. Anaknya nggak bisa kerja. Bapaknya udah miskin. Bapaknya udah jual aset. Akhirnya anaknya mau tidak mau jadi benalu lagi sama bapaknya. Kemudian bapaknya meninggal karena sakit misalnya kan, stres. Nggak survive nih anak. Nggak survive nih anak. Jadi pengangguran. Kan itu aja. Habis itu larinya kemana? Parameter yang paling mengerikan buat gua adalah pinjol di Indonesia tembus 100 triliun. Itu kan bukti bahwa middle society-nya udah hilang, udah makin downgrade. Ini bukti. Jadi kalau ditanya itu kan teori lu dasarnya apa? Kalau kamu bisa berpikir begitu pinjol itu mencapai 100 triliun, artinya ekonomi di tengah ini tidak jalan sehingga orang nggak ada duit, mau tidak mau pinjam. Kalau nggak nipu temennya ngutang duit, pinjam sama pinjol. Karena jalan pintas. Jalan pintas untuk menutup kebutuhan hidup dia. Not to mention orang-orang gila yang pinjol untuk judol, itu kan ada juga. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Tapi banyak. Tapi ini kan anggapannya orang-orang gila nih. Ini orang yang nggak jelas karena begitu kamu nggak punya duit, kamu mau coba peruntungan di judol, ya itu out of context. Tapi yang konteks utamanya adalah untuk beli nasi untuk keluarga saya, untuk beli susu, berobat anak saya harus pinjol. Something really wrong with this country. Iya, kayak kemarin ada bapak-bapak dipukulin gara-gara dia mencuri susu buat anaknya karena nggak punya beli. Itu kan walaupun kita nggak bisa membenarkan kejadian mencuri tapi maksudnya berarti semiris itu kehidupan kita gitu. Buat susu aja nggak punya gitu. Bener kan jadi pembelajaran buat kita semua bahwa sesuatu terjadi memang di kalangan itu. Terlepas dari dia punya kompetensi atau tidak, terlepas dia ngomong nih IQ gorila atau tidak dan pemalas gitu ya. Tapi fakta bahwa sampai segitunya itu sudah terjadi. Indonesia tidak mau dicap sebagai negara miskin. Kalau kita sebagai negara miskin ya kita jadi Zimbabwe atau sebagai negara yang kita lihat di Afrika sana masih ada anak kelaparan, ya kan ada singa gambarnya sampai tulang semua. Indonesia kan tidak mau dibilang negara miskin. Tapi faktanya kalau ini terus dibiarkan, ini lama-lama akan ke sana. Gitu. Suka tidak suka pemimpin kita sekarang, yang terjadi di lapangan adalah people suffer. Jadi antara yang miskin sama yang paling kaya banget, ini pasti akan jadi chaos. Karena yang bawah ini kan pasti pengen nyari yang ke atas dong. Karena di atas ada sesuatu yang dia kepingin. Biasanya yang di tengah ini adalah yang bikin ekonomi berputar, benar kan? Iya, memang begitu kan. Tapi ini masa gini, lu bisa lihat analisa ini, masa di penyandang kebijakan nggak ngebaca ini? Nggak mungkin. Mereka ngebaca, tetapi kan seperti yang Bang Ari tadi bilang, conflict of interest, unsur kepentingan, keganjal kiri kanan, akhirnya juga tangannya keikat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu ya tahu, coba tangannya keikat. Itu dia ya. Kadang-kadang memang kalau jadi pejabat itu ada hal yang do's and don'ts yang ada pakem yang harus dijalanin gitu kan. Jadi kita mengerti lah. Saya mengerti 100%. Saya pernah di dalam kan. Itu ibaratnya. Jadi saya tahu bagaimana kan namanya birokrasi itu apa. Tapi yang kita berharap kali ini mari kita tinggalkan itu semua dulu. Karena apa yang terjadi sekarang itu cukup serius untuk seriusin itu untuk ditindak gitu. Kalau kita lihat pinjol sekarang ini kan kayak jalan pintas ya. Jalan pintas orang sebagai solusi pintas maksudnya. Solusi pintas. Kalau udah parameternya itu bisa kelihatan, ibaratnya gini. Satu,
pinjolnya ini makin banyak. Dua, kok izin pinjol juga tetap diadain itu. Iya. Mau nggak mau kalau orang misalnya punya pinjol terus nggak bisa bayar gimana? Ada yang kemarin cuma gara-gara main 2 juta tiba-tiba tagihannya 150 juta. Itu bisa kejadian tuh. Iya. Dalam waktu berapa bulan kan kapitalisasi gede tuh. Di depan kantor gue ini ada 5 gadai nih. Gadai. Jadi kita habis pinjol gadai. Betul. Saking banyaknya. Berapa meter lagi ada lagi gadai lagi. Nah sekarang kan kalau kita bicara izin pinjol dibekukan nggak bisa juga. Gak bisa ya? Orang kan berhak juga bikin itu selama dia mengikuti aturan. Jadi pinjol sama judol ini kan sebenarnya. kalau judol lain cerita kan. Kalau judol ya memang itu pelanggaran hukum. Tapi kalau pinjol dan dia mengikuti aturan OJK misalnya ya boleh-boleh aja. Kan masalahnya tidak ada juga pinjaman yang resmi juga. Resmi ada juga. Ya kalau yang nggak resmi perbankan bisa kena juga. Bisa kena juga dong. Kalau sekarang dia nggak boleh pinjamin ya susah. Nggak bisa karena that's not the point gitu kan. Ini kayak lingkaran ini juga. Lingkaran setan. Makanya aku bilang 6 dimensi kematian. Terus cara kita escape gimana? Kan gua dengar mau ada beberapa opsi nih, kan? Termasuk nyetak duit, ya, gitu misalnya, untuk menyelamatkan dulu lah sementara gitu lah. Ada nggak opsi-opsi yang kira-kira mungkin bisa jadi jalan keluar? Kalau menurut lo nih, kan orang udah lihat ini kita kritis nih gitu. Terus jalan keluarnya apa? Jadi gini, saya bukan orang yang sepintar Pak Purbaya atau yang lain-lain lah. Saya percaya mereka semua yang ada di pemerintahan itu expert. Ya. Tapi saya menggunakan logika dasar. Misalnya nih Bang Ari, Anda kena yang namanya pengerasan hati lah, atau you kena fatty liver akut. Ya. Misalnya, you punya hati bermasalah. Langkah pertama menurut Anda untuk menyembuhkan itu apa? Apa ya? Kalau kena fatty liver, tidak makan gorengan. Oh iya, ya kan? Makan gorengan, olahraga gitu. Diet, dan lain-lain. Berarti apa? Sakitnya ini harus disembuhin dulu. Oh iya. Masalahnya kan sekarang yang terjadi ini dimulai dari kesalahan manajemen yang harusnya bisa dimitigasi. Mencetak uang lah, ini dan itu hanya painkiller. Sementara aja. Tapi apakah kita mau benar-benar menyembuhkan problem utama? Misalnya kita terluka nih lubang. Iya. Yang harus dilakukan pertama apa? Tutup dulu kan? Bukan ditutup. Apa tuh? Kasih alkohol dulu supaya tidak infeksi kan? Oke. Tapi kira-kira kalau luka borok yang berdarah ini dikasih alkohol tuh rasanya gimana? Oh iya, sakit. Mau nggak menahan sakit untuk membersihkan Berarti ini? Pasti akan sakit dulu nih? Pasti sakit. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa sakit, harus ada yang berkorban. Nggak bisa korupsi lagi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Semuanya untuk kepentingan negara. Kan lu bilang tuh kemarin, lu emang gila lu kalau masih korupsi. Biadab, gue bilang binatang. Ya kan? Emang kalau masih korupsi berarti itu udah bener-bener nih kaya, ini miskin banget, dan dia masih korupsi lagi. Iya. Itu tadi karena dia dari sini mau cepat naik ke atas kan. Tapi mereka melakukan secara bersama-sama, secara sistemik tanpa mereka sadarin bahwa itu adalah cikal bakal kehancuran secara sistem secara total. Ini mesti didengerin sih sama pemangku kebijakan sih, ibaratnya kayak ya kan banyak juga itu ibaratnya. Jadi ibaratnya benar itu. Sebenarnya gini, lu kalau mau korupsi 3 tahun lagi deh korupsi. Sekarang berhenti dulu gitu loh. Bukan berarti membenarkan korupsi ya. Bukan benar. Ini sejahat-jahatnya lu jangan biadab gitu. Iya, sarkasnya tuh gitu. Lu korupsi aja tapi tunda dulu 3 tahun lagi. Sekarang udah deh, jangan korupsi dulu. Ayo kita bantu masyarakat dulu nih. Contoh paling gampang. Pangkas kamu punya income pribadi, berani nggak? Jepang Airline itu airline-nya bangkrut loh dulu. Begitu ganti CEO baru, dia nggak ambil gaji. Dia benerin semuanya sampai sekarang hidup lagi. Oh, jadi seperti pola lu bilang tadi, disembuhin dulu. Sembuhin dulu. Walaupun harus sakitnya nggak terima gaji. Pasti sakit, nggak terima gaji apa segala macam, nggak ada proyek, nggak ada apa. Tapi semuanya diperuntukkan menyelamatkan masyarakat, misalnya. Tapi walaupun misalnya di awal nih, dia nyembuhin kasih alkohol dulu segala macam sakit. Tapi kalau secara internalnya nggak dibenerin, akan balik lagi kayak gitu kan? Iya, balik lagi. Nah, setelah kasih alkohol kan baru dibenerin, dijahit lah apa segala macam, lukanya dibuang kan? Berarti apa? Harus ada orang-orang expert yang nyembuhin luka, bukan orang-orang yang abal-abal yang kelihatan expert tapi sebenarnya enggak. Tukar-tukar jabatan, jabatan nepotisme. Sekarang mau lu tangan borok yang nyembuhin tuh bukan dokter gitu. Pokoknya ya tukang jahit aja, tukang jahit pakaian suruh jahit tangan. Tambah sakit lagi ntar. Ya, infeksi kemana-mana. Nah setelah kita siram itu pakai alkohol, berikutnya adalah suruh expert benerin. Hire lah 100 orang seperti Pak Purbaya, ibaratnya kan gitu. Benerin sistemnya.
270 juta orang di Indonesia, masa sih nggak ada yang pinter? Kan nggak mungkin ya. Cari pinter banyak bro, yang punya hati nggak ada. Oh iya benar-benar. Pinter juga banyak yang cuap-cuap cuma jadi komentator nyalain pemerintah banyak. Banyak orang bilang Gema nyalain pemerintah. Enggak, saya tidak perlu menyalahin pemerintah. Ngasih masukan dan mungkin menyadarkan aja gitu. Menyadarkan juga dua belah pihak, masyarakat. Lu jangan bacot terus ngatain pemerintah. Mendingan lu juga mikirin nasib lu, karena lu teriak-teriak ke pemerintah nggak bakal berubah juga gitu. Tapi piring nasi lu kegerus. Gitu berarti kan? Secara nggak langsung polanya begini berarti. Cari orang-orang terbaik yang punya rasa ingin kembali bangun Indonesia, dimasukkan ke dalam satu tim di pemerintahan ini. Ya mungkin kalau perlu ada reshuffle lah untuk mereka yang nggak kompeten. Betul. Tapi di sini polanya adalah benar-benar selektif untuk mengembalikan perekonomian. Iya. Begitu. Betul. Sesimpel itu, bro. Sesimpel itu sebenarnya. Kita itu sebenarnya cuma sedang luka. Luka ini karena diabetes. Iya. Luka Indonesia itu karena diabetes gitu ya. Tapi gulanya nggak di stop. Iya. Insulinnya kagak dimasukin. Ya borok loh. Amputasi nanti. Bener. Mau nggak mau amputasi. Mau nggak mau. Ya memang begitu guys. Ini adalah sebuah pola yang kayaknya ya gini. Kalau politik kan tetap transaksional. Iya. Transaksional terhadap politik. Kadang-kadang nih kepentingan negara sama kepentingan partai. Iya. Itu lebih urgent kepentingan partai bagi para pelaku politiknya. Karena negara tunduk pada partai kan itu katanya. Emang satir sih, tapi ironis emang kejadian kayak gitu. Itu kan bukan kata saya loh. Ya. Gitu kata orang itu. Termasuk meeting di DPR waktu itu kalau nggak salah ada cuplikan. Ya izin dulu lah sama ketua partai kan itu. Itu viral. Viral kan? Itu kan bukan kata saya, maaf ya. Mungkin ekspertis yang duduk juga paham ini. Paham. Cuma mungkin terbelenggu dengan beberapa terikat tangannya. Lu cocok masuk di dalam sih sebenarnya. Ya lu selalu, ini kan insight yang perlu diketahui. Cuma nggak bisa podcast ntar gua. Oh iya benar. Diikat juga gua. Ada tamu kita yang waktu itu kritis kan, kemudian pas kita mau ajak diskusi, sorry, gua lagi dapat tawaran jabatan ini, gua nggak bisa ngomongin ini. Gitu. Tapi itu bisa kita maklumi. Karena memang itulah dunianya. Itu dunianya, benar-benar. Tapi ini masukan seperti ini memang dibutuhkan. Ini kan vitamin ya buat kita dua arah biar masyarakat juga paham. Dan kita kan cinta negara. Podcast ini dibuat karena ada kepedulian Bang Arianto kepada negara. Kalau enggak ngapain kita ngomong begini kan? Iya, kita ngomong yang jauh aja biar orang tiba-tiba Krismon aja gitu. Iya, benar. Tapi Krismon masih jauh nggak sih? Kita udah krisis sekarang. Cuma kita pakai painkiller aja. Painkiller. Kita ini udah masuk krisis. Gimana nggak krisis? Pinjolnya 100 triliun. 100 triliun itu pemerintah aware pasti kan? Aware, itu data dari OJK kan? Bukan data dari saya. Kadang-kadang soalnya pinjol juga terjadi gara-gara misalnya gini. Orang lihat sosmed, ya kan? Ada kehidupan yang layak, tetangganya beli mobil, apa segala macam, minjem dia. Pengaruhnya besar juga pada sosmed ini kan? Dari mana dasarnya? Karena kurangnya intelektual dan pendidikan. Tidak ada yang namanya mereka memahami financial planning itu apa, nggak nyampe ke sana. Taunya instan. Taunya pokoknya tetangga saya beli mobil motor, ya saya harus beli mobil motor. Kalau enggak status sosial saya turun. Itu masalah edukasi yang gagal disampaikan. Dan itu tanggung jawab siapa? Ya Kementerian Pendidikan. Jadi semua terkait ini? Terkait. Kalau mereka memiliki kurikulum seperti dulu pendidikan moral Pancasila zaman kita dulu ya, ada PPKN gitu. Itu diberlakukan budi pekerti, tata krama dari awal. Mungkin tidak separah ini. Karena saya masih ingat kok zaman kita dulu waktu SD, kita masih pelajarin itu kan, budi pekerti. Dulu itu orang muda lewat di depan orang tua bungkuk loh. Saya sampai detik ini masih bungkuk. Sama di rumah saya juga gitu. Hari gini nggak ada orang. Ada. Itu anak Gen Z apa normnya ada di TikTok. Saya ajarkan anak-anak saya untuk tetap bungkuk. Masih gitu? Masih. Keren banget. Masih. Cium tangan walaupun kita bukan Muslim ya, tapi ketemu yang lebih tua. Ada cium tangan ya? Cium tangan. Berarti kayak di Jepang ya. Sebelum masuk ke pendidikan yang benar-benar pendidikan edukasi akhlak dulu, adab dulu ya, dibagusin ya. Nah kalau sekarang nih situasi kita ini kan secara nggak langsung sedang ditopang dengan subsidi. Bisa bertahan berapa lama menurut lo? Nah ini subsidinya kan kalau misalnya oil terus naik, secara hitung-hitungan itu sampai akhir tahun ini kan sebenarnya. Sampai akhir tahun. Tapi ada kemungkinan kita escape dari situ nggak?
Kalau tiba-tiba mungkin kita ketemu sumber lagi yang baru atau mungkin perang selesai itu mungkin. Nah, kalau kita bicara perang selesai berdasarkan siklus yang gue lihat, paling cepat itu adalah Juni minggu kedua. Paling cepat itu. Paling cepat. Itu mulai agak meredah. Terus impactnya dari Juni itu ke perekonomian kita berapa bulan? Dari perang selesai, seharusnya harga minyak itu bisa lebih terkontrol di bawah 85 lah. Nah, mungkin saat itu nanti mulai ada perbaikan, harga minyak mulai turun, subsidi mulai berkurang, sehingga resource kita masih bisa buat nge-hedge yang lain, misalnya rupiah yang diberesin satu lagi gitu. Jadi memang kuncinya adalah pertikaian di Selat Hormuz ini harus segera berakhir, dan kalau gue lihat minggu kedua Juni itu mungkin sudah mulai ada peredaran paling cepat ya, paling cepat minggu kedua Juni ini. Berarti kita masih punya harapan nih guys ya. Kita ngomongin di sini memang agak sedikit tegang, tapi tetap aja masih ada kemungkinan terbaik yang bisa aja terjadi ya. Nah, kalau menurut lu sendiri ini tadi kan gue agak sedikit menggelitik yang lu bilang bahwa ini perangnya by design. Kalau ini perang by design, ini impactnya ke ekonomi. Misalnya ini kan perangnya antara Amerika dan Iran ya kan. Impact ekonominya pun terjadi sama mereka nih, bukan cuma ekonomi, fisik juga kena. Nah, siapa yang ngedesain dan yang dapat benefit siapa? Amerika yang dapat benefit. Loh, Amerika kan ekonominya juga naik juga kan, per barelnya dia 100-an, di atas 100 dia.